kelurahan atau desanya ini nggak ditemukan, maka teman-teman silahkan klik di tulisan lainnya ya. Nah, setelah ditulis lainnya ini, sobat-sobatnya, langkah awal ketika kita melakukan pengisian DRH setelah login akun SSCSN itulah kita melengkapi pengisian data perorangan. Nah, pada video ini saya akan kembali memberikan tutorial bagaimana sih cara mengisi data perorangan pada saat melakukan pengisian DRH P3K tahun 2022. Serta di sini kita akan sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kolom komentar video sebelumnya tentang permasalahan dan juga solusi pemberkasan itu kira-kira seperti apa. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita harus segera menyelesaikan pemberkasan ya, sebelum nanti untuk batas waktu, batas akhir pemberkasan ini selesai. Kita bisa masuk ke sscsnbkn.go.id. Dan selanjutnya di sini kita bisa langsung saja ya login ke akun kita, kemudian kita memasukkan nick dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita klik masuk, dan pastinya di sini teman-teman sudah mengunduh ya untuk buku panduan atau buku petunjuk pengisian DRH-nya. Kemudian kita pilih ya, kemudian kita klik pengisian daftar riwayat hidup tombol warna merah. Nah, langkah awal pada bagian pertama di sini kita adalah melengkapi yaitu riwayat data perorangan ya. Pada tahap pertama ini kita melakukan pengisian data perorangan, dikarenakan kalau misalkan di sini kita nggak selesaikan, maka kita nggak akan bisa untuk melanjutkan ke riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen. Terkait tentang tutorial pengisian riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan juga unggah dokumen, silahkan teman-teman cek pada kartu video ini ya. Nah, pada bagian riwayat pengisian data perorangan, maka di sini ada hal yang perlu teman-teman cermati pada bagian di paling bawah ya. Nah, di sini ada petunjuk pengisian untuk data perorangan, yaitu untuk pengisian data perorangan ini kita harus melakukan dengan teliti dan juga hati-hati, dikarenakan data yang diisikan adalah data yang nanti akan digunakan untuk pemberkasan. Dan kita nanti nggak akan bisa mengubahnya setelah teman-teman mengirim daftar riwayat hidup atau mengakhiri proses pengisian DRH. Kemudian di sini kita hanya mengisi di bagian formulir yang wajib diisi saja ya, yaitu pada bagian ini silahkan lengkapi data ini yang ada tanda bintangnya. Nah, ini jadi kolom-kolom yang warna merah ini yang wajib kita isi teman-teman. Nah, ini ya, ini ada tanda bintang merah, ini wajib kita isi. Kemudian kalau misalkan nggak ada tanda bintang merah, ini opsional sifatnya. Kemudian kita diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Ini bila kita nggak punya gelar depan atau belakang, ini kita bisa diberi tanda strip ya. Kemudian gelar ini hanya berupa singkatan saja. Misalkan di sini adalah DR, kemudian Eskom, kemudian AMD. Ini nggak perlu kita perpanjangkan. Misalkan kalau SPD itu kan sarjana pendidikan, jadi kita tuliskan saja yaitu SPD gitu ya. Alamat domisili ini adalah alamat tempat tinggal kita saat ini. Nah, kemudian bila nama kecamatan dan kelurahan nggak terdaftar dalam pilihan, maka kita pilih lainnya. Lalu kita ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom bawahnya. Jika sudah, nanti kita tuliskan kode captcha ini. Nah, ini ada kode captcha ya. Kita isikan, kemudian kita klik selanjutnya. Oke, sekarang kita mengisi ya. Nah, di sini untuk di tampilan yang paling atas untuk biodata ini adalah kita tidak perlu mengisinya kembali ya. Kalau misalkan memang tidak ada perubahan. Jadi untuk yang muncul pada bagian ini merupakan template ya, template yang muncul dan ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Ini untuk yang pertama dari nomor induk kependudukan, kemudian nama sesuai dengan ijazah, kemudian nama pada KTP, kemudian tanggal lahir pada KTP dan juga ijazah. Ini masuknya itu dari ketika dulu kita melakukan pendaftaran dan juga pembuatan akun. Sehingga di sini kita ini nggak bisa ya untuk mengeditnya. Namun di sini untuk gelar belakang ini teman-teman bisa untuk melakukan pengeditan. Kemudian untuk tempat lahir ijazah, kemudian di sini tempat lahir KTP nggak bisa diubah. Untuk tempat lahir ijazah ini kita sesuaikan ya dengan kondisi real kita. Jadi untuk bagian biodata ini karena di sini sudah ada isinya kan, maka di sini bisa kalau misalkan kita tidak lakukan pengubahan. Sekarang kita scroll ke bawah ya.
Dan selanjutnya di sini untuk status perkawinan. Nah, di sini tentunya ini berasal dari apa yang dulu kita sudah isikan ya. Kemudian untuk emailnya juga, ini kalau misalkan kita itu emailnya itu mungkin sudah nggak bisa dibuka atau nggak bisa login, maka di sini bisa kalau misalkan dilakukan penggantian. Kemudian kita upayakan untuk nomor telepon maupun juga nomor HP. Ini kita pastikan nomor tersebut ini bisa ya untuk diakses ya, untuk dikirimi WA, SMS atau di telepon gitu kan. Kemudian di sini untuk yang di atas sudah jelas. Kemudian untuk di alamat domisili. Alamat domisili di sini seperti biasa ini kita filter dulu mulai dari level yang provinsi ya. Nah, dari provinsi ini kita filter karena di sini merupakan bagian yang ada tanda bintang merahnya, maka di sini wajib kita isi. Nah, untuk provinsi nanti kita pilih ya. Kita pilih teman-teman itu masuknya di provinsi mana. Ini silahkan dipilih ya. Maka nanti dari provinsi yang kita pilih ini nanti akan difilter ketika kita ini memilih kabupaten atau kota. Nah, silakan. Nanti kalau misalkan kita milih misalkan provinsi Jawa Barat misalkan, maka nantinya ketika kita pilih kabupaten atau kota, maka akan ditunjukkan yaitu difilter kabupaten atau kota yang ada masuk pada wilayah Jawa Barat. Begitu juga dengan kecamatan, maka nanti setelah kita filter untuk kabupaten, maka nanti untuk kecamatan ini nanti akan bisa kita ditunjukkan sesuai dengan kecamatan-kecamatan yang ada pada kabupaten atau kota tersebut ya. Oke, sekarang kita pilih untuk kecamatannya. Dan kemudian setelah kita memilih kecamatan berdasarkan dari kabupaten provinsi yang kita pilih, maka akan ditunjukkan untuk kelurahan atau desanya. Nah, kelurahan atau desa ini nanti juga akan ditunjukkan di sini. Nah, seperti ini. Yaitu misalkan di sini ada template-nya hanya satu desa ya. Kalau hanya satu desa, ini sama halnya dengan petunjuk yang di bawah tadi, maka teman-teman kalau misalkan kelurahan atau desanya ini nggak ditemukan, maka teman-teman silahkan klik di tulisan lainnya ya. Nah, setelah ditulis lainnya ini, maka silahkan teman-teman mengisikan saja secara manual untuk nama desa atau kelurahannya ini. Dan ini sudah kita tulis ya secara manual. Nah, ini sama halnya dengan yang ada pada keterangan bawahnya, yaitu jika kelurahan atau desa ini tidak ada pada daftar, silakan teman-teman pilih kelurahan lainnya. Dan kemudian isi manual nama kelurahan atau desa pada teks yang ada di sini ya, pada kotak yang ada di kolom atasnya ini. Nah, setelah itu di sini kita tuliskan yaitu nama jalannya. Dan kemudian terkait tentang untuk pengisian alamat lengkap, maka di sini ada kolom untuk mengisi nama jalan. Nah, untuk nama jalan teman-teman tuliskan di sini nama jalannya. Kemudian yang bawah alamat lengkap ini tidak termasuk nama jalan dikarenakan sudah masuk di atas ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang di bawah ini alamat lengkap ini kita masukkan nomor RT dan RW, ini tidak termasuk nama jalan ya, karena nama jalan sudah ditulis di atasnya. Kemudian desa, kecamatan dan kabupaten ini maksimal 100 karakter ya. Jadi kita hanya isikan nomor RT dan RW saja, tidak termasuk nama jalan, desa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Dikarenakan mulai dari nama jalan, kelurahan, desa atau kecamatan dan sebagainya ini sudah masuk, sudah ada di kolom atasnya ini ya. Jadi di sini kita hanya mengisikan nomor RT dan juga RW saja. Oke, kita sudah isikan nama jalannya, kemudian alamat lengkapnya, RT, RW dan lain sebagainya. Kemudian untuk kode posnya jangan lupa diisi. Kemudian pada bagian ini kita isikan tinggi badannya dan juga berat badannya ya. Tentunya di sini kita lakukan pengukuran dulu untuk mengisi tinggi badan dan juga berat badannya. Dan kemudian di sini teman-teman pilih untuk warna rambutnya. Di sini ada opsi, silahkan dipilih untuk warna rambutnya apa. Kemudian berikutnya bentuk rambutnya ini apa? Apakah lurus, ikal, keriting? Kemudian bentuk mukanya ini seperti apa? Kemudian untuk warna kulitnya ini seperti apa? Tentunya kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing ya, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk ciri khas ini bisa diisi bisa enggak, dikarenakan di sini kan enggak ada tanda bintangnya ya. Kemudian untuk hobi, nah ini untuk keterangan hobi, maka di sini kalian bisa mengisikan untuk hobinya apa, silahkan dipilih salah satu yang ada di sini. Berikutnya setelah kita mengisi nama hobi, maka di sini ada keterangan hobi kita. Tentunya yang ada kaitannya ya dengan hobi yang kita pilih di atasnya. Kemudian untuk keterangan hamil atau tidaknya silahkan dipilih apakah sedang hamil ataukah tidak, tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Kalau misalkan dirasa semua udah cukup, maka kita bisa masukkan kode captcha-nya. Kemudian nanti kita klik selanjutnya ya. Oke, kita klik selanjutnya. Kemudian kita tinggal melanjutkan saja, yaitu untuk mengisi riwayat pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan seterusnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.